Dari semenjak kemunculannya di daerah Irak dan Suriah, kemunculan ISIS telah menimbulkan masalah bagi persatuan umat. ISIS, Islamic State of Iraq Suriah, telah memecah belah barisan perjuangan Muslim Sunni dalam menumbangkan rezim Bashar Assad di Suriah. Sebagaimana ISIS juga menjadi duri dalam perjuangan Muslim Sunni melawan rezim Nuri al-Maliki antek Amerika di Irak. Akibatnya, alih-alih memperkuat, keberadaan mereka malah menggembosi dan melemahkan barisan umat Islam. Nama kelompok ini juga sering mencuat dalam pemberitaan, bukan karena prestasinya, tapi karena sering terlibat bentrokan dengan milisi oposisi Suriah lainnya. Dan dengan keberadaan kelompok ini, proyek perang terorisme ala Amerika seperti mendapat jualan baru setelah nama Al-Qaeda tidak lagi sensasional untuk dijual. Sebagian pengamat menganalisa bahwa kelompok ISIS ini hanya berisi orang-orang bermodalkan semangat tanpa landasan ilmu syar'i yang memadai. Hal ini menjadikan mereka merasa sebagai kelompok paling benar. Akibatnya, gemar memberi label sesat, bahkan mengkafirkan sesama muslim lain yang tidak sepaham dengannya menjadi trademark mereka. Kurangnya ilmu juga berimbas pada penerapan syariat Islam yang gegabah dan asal-asalan, seperti menghukum mati tanpa dasar yang jelas, serta suka mengumbar kesadisan. Minimnya ilmu dan rendahnya etika ini juga menjadi ciri khas dari fans kelompok ini, termasuk di Indonesia. Di dunia maya, para penggemar kelompok ini terkenal karena kerap melemparkan caci maki, label sesat, dan kafir kepada orang yang berbeda pendapat dengannya. Dan tampaknya benih perpecahan dan disintegrasi tersebut tengah diimpor ke bumi Nusantara tercinta Indonesia. Dan sepertinya Indonesia memang ditarget secara khusus. Beberapa waktu lalu, sebuah video perekrutan yang dirilis ISIS dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan penutur WNI disebarkan melalui YouTube. Video tersebut berisi ajakan kepada orang Indonesia untuk bergabung dengan ISIS. Deklarasi dukungan juga disampaikan oleh segelintir penggemar ISIS di Indonesia. Meskipun oleh banyak pengamat diprediksi gagasan ini tidak terlalu laku di Indonesia, tapi tetap patut bagi kita untuk waspada terhadap pemikiran kelompok yang mengatasnamakan Islam tapi menyimpang dan berbahaya ini, yang dapat memecah belah bangsa dan melemahkan umat. Allah Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat." Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 105. Jika ditelusuri riwayat kelompok dan orang-orang pendukung ISIS ini, maka kita akan temukan sebuah kesamaan, yaitu mereka adalah orang atau kelompok yang gampang berselisih dan berpecah belah. Gejala ini yang ditangkap oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai upaya untuk memecah belah umat yang berujung pada memecah belah bangsa. Pemerintah dan negara menolak dan tidak mengizinkan paham ISIS atau IS tersebut berkembang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi negara Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kebinekaan kita. Memang itu kita menyebutnya itu sudah terlalu jelas gitu untuk difatwakan itu. Ma'lumun minad dini bidaruri, sudah sangat jelas. Artinya tindakan yang tidak sesuai. Karena itu maka MUI bersama ormas Islam sepakat bahwa ini menyimpang. Karena itu tidak boleh diikuti. Jabang bayi ISIS lahir tak lama setelah Amerika menghancurkan kekuasaan Saddam Hussein di Irak. Kalangan Sunni yang tersingkir dari kekuasaan banyak mendapat tekanan dari penguasa yang didominasi Syiah. Akibatnya, perang saudara terjadi di Irak. Semula cikal bakal ISIS mendapat dukungan penuh dari kelompok radikal Al-Qaeda.
Bahkan, Al-Qaeda pula sebenarnya yang melahirkan ISIS. Semula, organisasi ini bernama Al-Qaeda di Irak tahun 2010, berdiri dengan ketua Abu Bakar al-Baghdadi. Ketika Suriah bergolak, organisasi ini ikut membantu dan terafiliasi dengan Jabhat Nusrah yang sama-sama dibentuk Al-Qaeda. Pada tahun 2013, AQI berganti menjadi negara Islam di Irak dan Al-Sham atau ISIS. Belakangan kongsi ini pecah karena Jabhat Nusrah tak mau membaiat atau taat kepada ISIS. Akhirnya mereka pun berperang. Di Irak mereka menguasai kota Mosul dan beberapa kota di utara Irak. Disinilah ISIS bertindak brutal. Mereka membantai pihak-pihak yang tidak sepakat dengan perjuangan. Karena itu, Al-Qaeda pun ikut dimusuhi. Ada indikasi mereka justru didukung pemerintah Suriah untuk menghajar kekuatan oposisi. Buktinya, ISIS justru sibuk mengusir milisi lain, bukan menyerang militer Suriah. ISIS juga tidak menyerang Baghdad, malah menyisir wilayah Kurdi yang dihuni Sunni. Bahkan, ada sumber-sumber yang menyebut ISIS merupakan lembaga yang dibentuk oleh kekuatan asing untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ada beberapa tindakan ISIS yang negatif, bahkan sangat tidak terpuji. ISIS bukan hanya membantai manusia dengan perondongan senapan mesin, roket, dan bom, tapi ISIS juga sampai hati menyembelih manusia dan memisahkan kepala dari tubuhnya. ISIS juga akan tetap membunuh para korbannya meski mereka dalam kondisi lemah dan telah meratap minta ampun. Tak ada satupun kelompok Islam sejak zaman Nabi Muhammad yang melakukan kejahatan manusia seperti yang ISIS lakukan. Sedikitnya 15.000 muslim tewas dibantai ISIS tanpa ampun. Keanehan lain, sejak serangan pertama Israel atas Gaza 8 Juli 2014 lalu, ISIS memilih bersembunyi daripada berperang melawan Israel. ISIS juga merusak situs sejarah Islam, bahkan tempat ibadah kaum muslimin, masjid. ISIS merusak masjid dan situs-situs sejarah penting Islam. Terakhir, makam yang dipercaya sebagai makam Nabi Yunus dan Nabi Daniel pun tak luput dihancurkan ISIS. Karena itu, banyak pihak sepakat gerakan ISIS di luar ajaran Islam. Tak ada satupun ajaran Islam yang membenarkan praktek ajaran ISIS. ISIS bukanlah sebuah kelompok yang murni berasal dari ajaran dan akidah Islam. Sikap pemerintah yang tegas dalam menolak ISIS tentu perlu kita apresiasi. Langkah yang bagus dan mudah-mudahan ampuh untuk meredam mereka yang ingin bergabung dengan ISIS. Di antara kaum muslimin di Indonesia, ada yang tertipu dengan sistem khilafah seperti yang dikampanyekan ISIS. Mereka seperti merindukan hidup di pemerintahan Islam. Padahal, jika dilihat dengan cermat, justru ISIS telah keluar dari sendi-sendi Islam. Sebab sistem khilafah atau pemerintahan yang mereka lakukan tidak memenuhi persyaratan kekhilafahan. Mereka mengangkat diri sendiri sebagai imam. Mereka seperti bermodalkan bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seakan-akan merekalah satu-satunya ahli tauhid yang bisa menegakkan khilafah. Para ulama telah menfatwakan ISIS adalah Khawarij gaya baru. Khawarij adalah penamaan Nabi Muhammad SAW bagi mereka yang menyimpang dari sunnah, meski terlihat sebagai pembela agama Islam. Salah satu indikasinya, ISIS dengan mudah membantai siapa saja yang tidak sepaham dengan mereka. Tidak terkecuali darah kaum muslimin dari kalangan milisi yang menolak berbaiat kepada mereka. Perilaku mereka sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda, setiap muslim dengan muslim lainnya adalah haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Sahih, hadis riwayat Muslim nomor 2564. Hadis lain dikisahkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membunuh seorang dari ahli zimmah, orang kafir yang mendapat perlindungan dari pemerintahan Islam, maka ia tidak akan mencium aroma surga. Padahal sesungguhnya aroma surga itu dapat tercium dari jarak perjalanan selama 40 tahun. Sahih, hadis riwayat An-Nasa'i.
Ahmad Al-Hakim. Selain itu, ada hadis lain dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membunuh seorang kafir mu'ahad, yakni orang kafir yang mengadakan perjanjian dengan pemerintahan Islam, maka ia tidak akan mencium aroma wangi surga. Padahal sesungguhnya aroma surga itu dapat tercium dari jarak perjalanan selama 40 tahun. Sahih, hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2930. Pembunuhan brutal ISIS juga di luar kewajaran. Ini sejarah terburuk pembantaian yang pernah dilakukan orang yang mengaku beragama Islam. Maka tidak heran jika para ulama memvonis ISIS sebagai Khawarij, karena dengan ringan dan mudahnya mereka menghilangkan darah seorang muslim. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, dan kehormatan kalian adalah haram, terpelihara antara sesama kalian, sebagaimana keharaman hari ini, bulan ini, dan negeri ini. Sahih, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tindakan sadis ISIS juga tak ada alasan untuk membenarkannya. Perhatikan ajaran Nabi berikut ini. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya jiwa seorang muslim. Sahih, hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasa'i. Ada pula fatwa Syekh Abu Qatadah Al-Filistini, seorang ulama mujahid yang dikenal gigih dalam memperjuangkan Islam, kelahiran Palestina. Syekh Abu Qatadah memfatwakan bahwa ISIS adalah kelompok sesat dan tidak diragukan lagi sebagai Khawarij. Begitu pula Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi yang dijadikan rujukan mereka yang senang dengan kekerasan di Indonesia. Beliau menyebut ISIS adalah sekte yang menyimpang. Ia berada di luar Ahlus Sunnah. Anehnya, mengapa para pendukung ISIS malah melupakan fatwa ulama mereka sendiri? Pengekor hawa nafsu meninggalkan pendapat beliau dan memilih bergabung dalam ISIS yang telah divonis menyimpang. Fatwa para ulama dunia tak terkecuali ulama Ahlus Sunnah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala, tegas menolak sistem khilafah bid'ah ala ISIS. Kini kita di Indonesia perlu kehati-hatian agar kita tidak mudah menuduh seseorang atau kelompok sebagai pendukung ISIS. Apalagi tuduhan itu hanya berdasarkan kesamaan penampilan. Misalnya, kita memvonis mereka yang memelihara jenggot dan bercelana di atas mata kaki sebagai pendukung ISIS, bahkan langsung memvonis sesat. Betapapun, memelihara jenggot dan celana di atas mata kaki adalah sunnah Rasulullah Muhammad. Mereka yang berpenampilan seperti ini lebih banyak menentang ISIS dan tindakan teror dibandingkan yang mendukung. Semoga Allah Azza wa Jalla menunjukkan yang benar itu adalah benar dan yang keliru itu keliru kepada kita. Semoga Allah Ta'ala menjaga dan merahmati kita di atas hidayah dan petunjuk Alkitab dan As-Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Timbulnya perpecahan dan pengelompokan di dalam umat Islam terjadi sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu penyebab terjadinya keretakan di kalangan kaum muslimin adalah perselisihan politik, pertikaian antar aliran. Tidak sedikit dari aliran baru ini yang aneh dan menyimpang dari pemahaman mainstream kaum muslimin, seperti yang dipahami sahabat Nabi, tabi'in, serta tabi'ut tabi'in. Aliran-aliran ini merambah berbagai aspek kehidupan kaum muslimin. Ada yang seputar akidah, ada yang seputar politik, atau ada yang merupakan gabungan dari keduanya. Sebut saja kelompok Khawarij yang mudah mengkafirkan, bahkan mentargetkan membunuh sahabat Nabi Khalifah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin As radhiyallahu anhu. Karena menurut pemahaman versi Khawarij, mereka telah kafir karena menolak berhukum dengan hukum Allah. Astaghfirullah. Permulaan munculnya kelompok Khawarij terjadi ketika sebagian kabilah menentang kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan menolak membayar zakat. Bahkan bermunculan para nabi palsu seperti Musailamah Al-Kazzab.
Pada saat kekhalifahan Islam dipegang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selama 10 tahun, kekuasaan Islam makin meluas setelah menaklukkan dua kerajaan adidaya, yaitu Romawi dan Persia. Setelah Umar bin Khattab wafat, para sahabat memilih Utsman bin Affan untuk melanjutkan misi kekhalifahan Islam. 6 tahun pertama pemerintahan Islam berada dalam stabilitas politik. Namun setelah itu, huru-hara politik mulai memanas hingga memicu pemberontakan yang mengakibatkan Khalifah Utsman dibunuh. Khalifah Utsman akhirnya diganti oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun, konflik politik makin memanas. Kelompok yang menjadi pendukung Muawiyah radhiyallahu anhu menuntut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk mencari dalang di balik pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Sebagai umat muslim, kita harus memahami bahwa terjadinya konflik dan perpecahan umat Islam saat itu tak lepas dari upaya adu domba yang dilakukan orang-orang Yahudi. Merekalah yang bermain dan merekayasa hingga pecahlah perang Jamal antara pasukan Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Begitu pula dengan perang Siffin antara pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Disinilah muncul sebuah aliran yang sangat mengagungkan Khalifah Ali bin Abi Thalib secara berlebihan. Bahkan dengan rekayasa dan muslihat dari kaum Yahudi, mereka mulai menyebarkan hadis-hadis palsu untuk mengklaim kebenaran kelompok ini. Kelompok yang mengaku pembela Khalifah Ali ini berusaha meluaskan perpecahan di kalangan umat muslim dengan menyebarkan fitnah dengan mencela Abu Bakar dan Umar bin Khattab karena dianggap merebut kekhalifahan yang seharusnya menjadi hak Ali bin Abi Thalib sepeninggal Rasulullah. Kelompok yang disebut Sabbah atau pencela ini dipimpin Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi sejati. Abdullah bin Sabah adalah salah seorang yang amat berpengaruh dalam sejarah dakwah Islam. Pria ini sudah diketahui semenjak masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai salah satu ancaman yang dapat merobek ukhuwah. Abdullah bin Sabah dan kelompoknya pernah diburu pasukan Umar bin Khattab, namun berhasil melarikan diri. Di masa itu, umat Islam seolah terpecah menjadi dua kelompok besar. Satu kelompok adalah pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib, sedangkan satu kelompok adalah pendukung Muawiyah bin Abu Sufyan. Tapi, karena deraan fitnah, kedua kelompok ini pada akhirnya terus berseteru. Keadaan terpecah dua ini pada akhirnya bertambah mengenaskan ketika muncul kelompok ketiga yang disebut sebagai kelompok Khawarij. Awalnya, mereka mendeklarasikan diri sebagai kelompok yang tidak berpihak baik pada Ali bin Abi Thalib maupun Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi yang menjadi perbedaan antara kelompok Khawarij dengan umat muslimin adalah perilaku mereka yang mengkafirkan semua yang tidak sefaham dengannya. Kelompok Khawarij ini yang akhirnya membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di masa kekinian, Khawarij bisa dimaknai sebagai perilaku yang dengan mudahnya mengkafirkan muslim lainnya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, apabila seseorang mengkafirkan saudara semuslim, maka salah satunya telah kembali dengan pengkafiran tersebut. Hadis riwayat Muslim. Kelompok Khawarij yang mengkafirkan kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib dan kelompok pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan bisa menjadi cermin di masa kini. Ketika ada sebuah kelompok yang menganggap kita bagian dari kelompok kafir karena berbeda pandangan mengenai hukum bertata negara dan berpancasila. Ingat sabda Rasulullah dalam riwayat Muslim. Setiap orang muslim terhadap orang muslim lainnya adalah haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Maka jelaslah sudah bagaimana keburukan akhlak dari kelompok Khawarij ketika sejarah mencatat bahwa merekalah yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Perbedaan dan pertidaksamaan adalah salah satu bentuk ketidaksempurnaan manusia. Namun, janganlah kita merasa benar sendiri dan mengkafirkan saudara muslim lainnya. Pemahaman kelompok yang tak sepaham dengan kita bisa jadi karena memang kebenaran hakiki itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jadi yang boleh diperangi itu adalah orang yang memerangi kita. Orang yang tidak memerangi kita nggak boleh kita perangi. Saya mengatakan ISIS ini tidak dilahirkan dari rahim umat Islam, apalagi rahim
kaum Sunni gitu kan. Nah, kemungkinan ada dua, dari rahim Mu'tazilah gitu ya, atau rahim Khawarij tadi itu. Khawarij itu adalah kelompok yang tidak suka dengan penguasa, dia akan memisahkan diri. Islam adalah agama yang menyeru pada persatuan. Oleh sebab itu, Islam menafikan fanatisme atas segala bentuk ikatan yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Kemuliaan manusia bukan diukur dari warna kulit, suku bangsa, dan rasnya, tapi dari takwa. Dengan demikian, Islam telah menekan semaksimal mungkin segala potensi disintegrasi dan perpecahan. Oleh sebab itu, salah satu faktor yang menjadi ciri kebenaran Islam adalah persatuan. Ini pula yang kemudian tertuang dalam sila ketiga Pancasila yang dirumuskan oleh para tokoh, ulama, pendiri Republik Indonesia. Sejarah mencatat, para ulama yang menjadi pahlawan kita beraliran Islam Sunni dan menumpahkan segenap upaya mereka dalam mempersatukan umat dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Ajaran Islam jelas memerintahkan agar umat Islam menjalin persatuan dan kesatuan dengan tujuan mengajak kepada kebaikan, mendorong perbuatan yang ma'ruf, yakni segala sesuatu yang membawa kebaikan bagi umat manusia dan mencegah kemungkaran, yakni segala yang membawa bahaya dan merugikan bagi manusia. Sehingga setiap upaya memecah belah bangsa sama saja artinya dengan memecah belah umat Islam. Demikian juga sebaliknya. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 103. Persatuan juga menjadi ciri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman Islam yang dianut mayoritas bangsa ini. Jamaah berarti bersama-sama dan bersatu. Sehingga secara harfiah Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti kelompok atau orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjaga kesatuan kaum muslimin. Dengan begitu, persatuan adalah karakter yang tidak bisa dilepaskan dari Ahlus Sunnah. Bersatu merupakan tuntutan dari sunnah. Bersatu adalah prinsip utama dalam Islam. Allah Ta'ala melarang kaum muslimin bercerai-berai dan berpecah belah. Bersatu bukan sekedar bergerombol, berkumpul tanpa arah yang jelas, tapi bersatu di atas visi yang jelas, yaitu mengikuti sang teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menjadi tugas kita untuk memulainya dengan menjaga anggota keluarga, suami, istri, anak-anak kita dari virus aliran sesat dan menyimpang yang mudah tumbuh di negara ini. Sekarang bisa jadi ada ISIS, entah apa lagi lainnya nanti. Saya ingin mengajak mereka itu di dalam melihat apa paham atau apa saja, tolong lihat pandangan MUI. Itu yang penting itu. Insya Allah selamat. Jadi kalau itu oleh MUI dinyatakan itu sesat, itu jangan diikuti, dan supaya anak-anaknya diberitahu itu loh. MUI sudah mengatakan itu tidak benar itu. Karena MUI itu bukan hasil 1-2 orang, bahkan kadang-kadang melibatkan semua ormas. Kita berdiskusi kemudian memutuskan sesuatu. Syirik adalah dosa besar yang begitu berbahaya untuk kita. Allah tidak akan mengampuni dosa kita, dan seluruh amal kebaikan kita menjadi sia-sia. Namun seringkali kita tak memperhatikan, bahkan menggampangkan semua tingkah laku kita, padahal termasuk perbuatan syirik. Nauzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan berwasiat dalam kebajikan. Pemirsa, apa yang Anda tahu bila mendengar kata syirik? Sebagian dari kita mungkin mengartikan sebagai perbuatan iri. Ya, seperti perkataan yang sering kita dengar, "Ah, kamu aja yang syirik." Syirik dalam kalimat ini berarti iri hati, dengki, atau hasad. Dalam bahasan kali ini,
kita akan membahas pengertian syirik dalam artian syar'i. Adapun dalam istilah syar'i, syirik bermakna menyekutukan Allah. Menyekutukan berarti menduakan atau mempercayai ada pihak lain yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekedar untuk mengingatkan, dalam beberapa episode lalu sudah kita bahas tentang pembagian syirik. Dari segi kekhususan Allah Ta'ala, syirik dibagi menjadi 3. Pertama, syirik di dalam rububiyah, yakni meyakini ada sesuatu selain Allah yang mampu menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, atau mematikan, dan lainnya. Kedua, syirik di dalam uluhiyah, yaitu meyakini ada kekuatan selain Allah yang bisa memberikan mudarat atau manfaat, memberikan syafaat tanpa izin Allah. Ketiga, syirik di dalam asma wa sifat, yaitu seorang meyakini bahwa sebagian makhluk Allah memiliki sifat-sifat khusus yang Allah Ta'ala miliki, seperti mempercayai ada dukun atau paranormal yang mengetahui perkara gaib. Nah, dari ketiga jenis syirik itu, ada yang berukuran besar, ada pula yang kecil. Maka syirik pun ada 2, yakni syirik akbar atau syirik besar dan syirik asgar atau syirik kecil. Syirik akbar atau syirik besar adalah perbuatan manusia yang bisa mengeluarkan dirinya dari Islam. Pelaku syirik besar tidak akan diampuni Allah selama dia belum bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 116. Selain itu, pelaku kesyirikan besar juga terancam amal ibadahnya tidak diterima Allah. Meski pelaku beribadah penuh semangat dan ikhlas, tetap tidak ada nilainya di mata Sang Khalik. Dengarkan firman Allah, sesungguhnya jika engkau berbuat syirik, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Apa saja yang termasuk syirik besar? Secara umum, para ulama membagi syirik besar menjadi 4 perbuatan. Pertama, syirik dalam doa. Loh, kok bisa ya? Berdoa tetapi justru terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah, biar mudah dipahami, doa ada 2 kategori. Pertama, doa ibadah, dan kedua, doa masalah. Kita harus ingat bahwasannya doa adalah ibadah. Ad-du'a huwa ibadah. Doa adalah ibadah, kata baginda Nabi Muhammad. Jadi, sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah lainnya termasuk sebagai doa. Alasannya, karena dalam semua ibadah terkandung doa. Paling tidak, doa agar dimasukkan surga dan dijauhkan dari neraka dengan sebab mengerjakan berbagai amalan ibadah. Dan doa ibadah ini tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah semata. Apabila ditujukan selain Allah, maka pelakunya telah terjatuh dalam perbuatan syirik akbar. Umpamanya, perbuatan seseorang yang bersujud kepada selain Allah, atau berpuasa dengan tidak mengharap pahala Allah, tapi dengan niat memperoleh ilmu kekebalan diri, juga termasuk dalam kategori ini. Bagaimana dengan doa karena ada permasalahan? Sebuah doa yang kita panjatkan kepada Allah agar terhindar dari satu masalah, misalnya meminta rezeki, meminta jodoh, meminta keturunan, atau meminta dilepaskan dari suatu kesulitan. Semua doa hanya boleh ditunjukkan kepada Allah Ta'ala semata. Doa karena masalah boleh ditunjukkan kepada selain Allah dengan 3 syarat tanpa ada satupun yang tidak terpenuhi,
yaitu pihak yang diminta itu hidup, artinya tidak boleh meminta tolong kepada orang yang sudah mati atau meminta tolong kepada batu, pohon, dan semisalnya. Yang kedua, doa itu ditujukan kepada pihak yang bisa hadir. Maknanya, pihak yang dimintai tolong dapat berhubungan langsung dengan yang meminta tolong, baik secara bertatap muka ataupun melalui alat komunikasi. Dengan demikian, tidak boleh bagi seseorang meminta tolong kepada orang lain yang terpisah dalam jarak yang jauh tanpa adanya perantara yang zahir atau nyata. Misalnya, kita memanggil-manggil sang guru ketika terancam bahaya, padahal sang guru terpisah jarak yang sangat jauh. Dia berkeyakinan bahwa sang guru saat itu mampu mendengar permintaan tolongnya. Dalam kasus ini, pendoa meyakini sang guru memiliki kemampuan mendengar layaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat ketiga, doa itu boleh ditunjukkan pada pihak yang mampu. Maksudnya, pihak yang dimintai bantuan memiliki kemampuan untuk memberikan pertolongan. Dengan aturan ini, kita tidak diperbolehkan meminta kepada orang lain untuk diberi keturunan, minta agar tidak turun hujan, atau minta dipanjangkan umur kepada manusia, karena manusia tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkan doa-doa tadi. Kemampuan memberikan keturunan hanya dimiliki Allah semata. Sekarang ini masih banyak orang yang berdoa tidak ditujukan kepada Allah. Tidak sedikit orang yang berdoa kepada jin, batu, ataupun dukun. Sebagian lagi berdoa dan memohon kepada jin-jin penunggu laut, jin penunggu gunung, guna meminta agar hasil tangkapan laut atau hasil pertaniannya bisa melimpah ruah. Maka semua perbuatan ini tergolong perbuatan syirik akbar. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ إِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Syirik besar yang kedua ada pada niat, maksud, dan tujuan beribadah. Maksudnya, perbuatan ibadah seseorang yang dilakukan tidak berdasarkan niat yang benar, yakni dalam rangka mengikuti perintah Allah dan Nabi-Nya, tetapi justru dengan maksud yang lain. Misalnya, beribadah semata-mata untuk tujuan mendapatkan kekayaan dunia. Bisa juga untuk beribadah untuk tujuan mendapatkan sanjungan orang atau riya, atau bahkan ibadah dengan maksud untuk menghormati arwah atau makhluk lain. Jadi, niatnya, tujuan, dan maksud yang membuat orang itu jatuh dalam kesyirikan. Allah mengingatkan dalam firman-Nya, "Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan." Al-Quran Surat Hud ayat 15 hingga 16. Beberapa ulama menyatakan ayat tersebut terkait dengan perbuatan riya atau beribadah tetapi berharap mendapat pujian orang. Berkata Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala, "Barang siapa yang tujuannya semata-mata dunia dan tamak dalam mencarinya, serta menyesal kalau luput darinya dunia tersebut, Allah akan membalas kebajikannya tersebut di dunia. Kemudian dia berangkat menuju akhirat dan tidak ada satupun kebajikan yang akan diberikan padanya. Dan adapun seorang mukmin akan dibalas kebajikan-kebajikannya di dunia dan akan diberi ganjaran atas kebajikan itu di akhirat." Demikian juga dalam hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, beliau berkata,
saya telah mendengar Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang semata-mata tujuannya dunia, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, dan dia menjadikan kefakiran di depan matanya. Tidak datang kepadanya dunia, kecuali apa yang sudah dituliskan baginya. Barang siapa yang niatnya akhirat, Allah akan menyatukan baginya perkaranya. Allah Ta'ala akan menjadikan kecukupan dalam hatinya. Dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam sebuah hadis lainnya dikisahkan, Nabi Muhammad SAW mengingatkan agar umatnya waspada terhadap niat ini. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya orang-orang yang ria dalam beramal diberikan ganjaran mereka di dunia, dan mereka tidak akan dizolimi sedikit pun. Berkata beliau kembali, barang siapa mengamalkan satu amalan soleh dalam rangka mencari dunia, baik puasa, sholat atau sholat tahajud di malam hari, tidaklah dia mengamalkan kecuali untuk mencari dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, saya akan cukupkan baginya apa yang dia cari dari dunia bentuk balasan, dan akan pupus amalan yang dikerjakan untuk mencari dunia tersebut. Sementara dia di akhirat termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Dimuat dalam tafsir Ibnu Katsir. Dengan beberapa hadis-hadis yang sahih, kita diingatkan agar hati-hati dalam beribadah. Kita dilarang untuk beribadah dengan niat untuk mendapatkan imbalan di dunia semata. Misalnya, rajin sedekah berharap agar Allah memberi kekayaan yang lebih besar. Sekarang ini banyak sekali ajakan untuk beramal dengan iming-iming kejayaan di dunia. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Rob engkau, dan kemurahan Robmu tidak dapat dihilangi. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 18 hingga 21. Sering kita jumpai ada orang yang rajin puasa sunnah Senin Kamis, namun semata-mata untuk menyehatkan badan. Ada juga yang gemar sekali bersedekah, namun dengan tujuan untuk memperlancarkan rezeki dan karir. Begitu pula, ada yang rajin bertahajud, namun tujuannya hanyalah ingin mendapatkan jodoh atau rezeki yang melimpah. Semua yang dilakukan memang suatu amalan yang baik. Hanya saja tidak dibarengi dengan niat yang ikhlas karena Allah. Yang ada justru ingin mendapatkan tujuan-tujuan duniawi semata. Beribadah untuk tujuan dunia akan membawa mereka bisa termasuk orang-orang yang tercela sebagaimana disebutkan dalam ayat Hud tadi. Bisa jadi tujuan dunia akan terwujud dengan banyak melakukan amalan soleh. Boleh jadi seseorang akan bertambah sehat, rezeki semakin lancar, dan karir terus meningkat karena amal soleh yang mereka lakukan. Pertanyaannya, apa yang mereka peroleh di akhirat? Sungguh betapa banyak orang yang melaksanakan salat malam, puasa sunnah, dan banyak sedekah, mereka tidak mendapat pahala di akhirat karena kesalahan niat dalam beribadah. Mari kita introspeksi, apakah kita beramal semata-mata hanya untuk kepentingan dunia semata, ataukah untuk mencari bekal di akhirat kelak? Nah, bagaimana tanda seseorang beramal untuk tujuan dunia semata? Imam Bukhari membawakan hadis dalam bab siapa yang menjaga diri dari fitnah harta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, celakalah hamba dinar, dirham, kotifah, dan komisoh. Jika diberi, dia pun ridho. Namun jika tidak diberi, dia tidak ridho. Dia akan celaka
dan akan kembali binasa. Hadis riwayat Bukhari. Nah, mereka yang beribadah semata-mata untuk kepentingan dunia, maka dinamakan hamba dinar dan hamba dirham. Karena mereka yang disebut dalam hadis tersebut beramal untuk menggapai kekayaan dunia, bukan untuk mengharap wajah Allah. Maksudnya, beribadah dengan harapan mendapatkan pahala yang bisa dinikmatin untuk kehidupan yang kekal abadi. Adapun orang yang beramal karena ingin mengharap wajah Allah semata, mereka itulah yang disebut hamba Allah sejati. Jika niat ibadah seseorang murni untuk mendapatkan dunia saat beramal, dan sama sekali tidak punya keinginan mengharap kehidupan akhirat, maka orang semacam ini di akhirat tidak akan mendapatkan satu bagian nikmat pun. Berbeda bila niat seseorang itu mengharap pahala dan untuk mendapatkan dunia sekaligus, maka semacam ini akan mengurangi tauhid dan keikhlasannya. Amalannya dinilai memiliki kekurangan karena keikhlasannya tidak sempurna. Meski begitu, berharap balasan di dunia bukannya tidak boleh kan? Asalkan disebutkan dalam dalil, maka diperbolehkan. Contohnya, silaturahim dan berbakti kepada kedua orang tua, berharap untuk melapangkan rezeki. Hal ini sesuai dengan sebuah hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, barang siapa senang untuk dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umurnya, maka jalinlah tali silaturahim, hubungan antar kerabat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hanya saja niat saat menjalankan silaturahim harus diikuti niat untuk mendapat pahala pula. Jika hanya ingin mengharapkan balasan dunia dan tidak mengharapkan balasan akhirat, maka orang tersebut terjatuh dalam kesyirikan. Jika dia melakukannya tetap mengharapkan balasan akhirat dan dunia sekaligus, dan dia melakukannya dengan ikhlas, maka ini tidak mengapa. Balasan Allah yang diperbolehkan di dunia adalah sebagai tambahan nikmat untuk orang tersebut, karena syariat telah menunjukkan adanya balasan dunia dalam amalan ini. Sekarang kita bahas perbuatan yang termasuk syirik besar yang ketiga, yakni ada dalam kategori syirik ketaatan. Maksudnya, seseorang beribadah bukan untuk mentaati Allah, tetapi untuk mengikuti guru, kiai, atau ustadz mereka. Misalnya seorang ustadz menyuruh melakukan sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan petunjuk Allah dan nabinya. Sekarang ini sering kita temui di sekitar kita suatu perkara yang sudah jelas dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang keharaman atau kehalalannya, tetapi dibantah seseorang hanya berdasarkan pendapat ustadz ataupun kiainya. Jadi dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dikalahkan dengan ucapan ustadz, kiai, guru, atau syekhnya. Hati-hati dengan perbuatan seperti itu. Perhatikan firman Allah Ta'ala berikut ini. اتخذوا أحبارهم ورهبانا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Memang benar, kita beribadah mengikuti ustadz, kiai, atau orang soleh yang lain. Tetapi sikap kita yang mendahulukan pendapat guru, ustadz atau kiai yang jelas-jelas bertentangan dengan makna ayat dan sunnah, maka ini merupakan salah satu bentuk kesyirikan, yakni syirik karena lebih taat kepada manusia dibanding Allah dan Rasul-Nya. Misalnya, kiai menyuruh meminta tolong kepada orang yang sudah meninggal, padahal sudah jelas larangan meminta selain kepada Allah. Sama dengan orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak beribadah kepada rahib atau pendeta.
Tetapi para rahib dan pendeta tersebut menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan. Contoh ini persis yang dikisahkan Nabi SAW saat menafsirkan ayat At-Taubah ayat 31 tadi. Rasul bersabda kepada sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu yang baru masuk Islam, "Tidaklah kami beribadah kepada mereka," kata Adi bin Hatim. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, yang dimaksud dengan beribadah kepada mereka yaitu menaati mereka dalam kemaksiatan. Hadis dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Hibban. Kita lanjutkan dengan kelompok syirik besar yang keempat, yakni karena syirik kecintaan atau muhabah. Mereka yang masuk dalam kategori ini adalah orang-orang yang lebih mencintai manusia, nabi, atau makhluk lain dibanding Allah sendiri. Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Dan di antara manusia, ada orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah, dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya. Berkata Ibnu Katsir, Allah Ta'ala telah menyebutkan keadaan orang-orang musyrikin di dunia, dan tempat kembali mereka di akhirat tak kala mereka telah menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, dan tandingan yang mereka ibadahi bersama Allah. Mereka mencintainya seperti kecintaan mereka kepada Allah, dan dialah Allah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia. Tidak ada tandingan baginya, dan tidak ada sekutu. Adapun apabila dia bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya sebelum maut menjemput, Allah akan mengampuninya. Allah berfirman, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنه هو الغفور الرحيم. Nah pemirsa, demikianlah 4 kategori syirik besar yang harus menjadi perhatian kita. Namun masih ada lagi yang disebut syirik kecil. Apa saja yang termasuk kategori syirik kecil ini? Jangan lewatkan untuk terus mengikuti episode lanjutan syirik. Tetap di Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.